Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini ada yang request di saya tentang perawatan murai yang jinak dan untuk settingan lomba. Ya, untuk yang baru bergabung, saya silahkan subscribe ya. Silahkan subscribe, like, and comment. Semoga tambah rezekinya ya. Kita saling berbagi. Untuk para pemula, bisa tonton video ini dan bisa dipakai dan bisa tidak ya. Ini saya berusaha menjelaskan tentang perawatan murai saya ini yang memang tipikalnya factor banget. Untuk pertama-tama murai jinak itu identik, dia itu mempunyai tipikal yang factor dan biasanya itu terjadi karena interaksi dengan manusia terlalu berlebihan. Contoh, kalau kita ngasih makannya sambil digoda, terus bisa juga settingan EF-nya itu kurang asupannya. Dan saya ingin berbagi aja ya untuk perawatan murai batu saya ini yang jinak. Langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk merawat burung ini, karena sekian burung saya ini yang jinak ini, kebetulan tolong mas agak kesini mas ya, murai saya yang agak jinak ini. Nah, ini saya lakukan perawatannya itu gini. Kalau misalnya saya ngasih makan burung ini, saya settingan. Jadi perawatan saya lakukan burung ini, misalnya itu saya melakukan settingan makannya jangkrik. Saya melakukan burung ini, misalnya kondisinya kawan-kawan, dia burung tegak kayak gini, ini udah kencang, ini saya kasihnya. Kalau misalnya dia sampai burung ini misalnya kok sampai ngejar-ngejar tangan, misalnya ini hariannya saya kasih 15, karena misalnya dulu ini sampai tangan saya masuk kayak gini, itu sampai diterkam, itu sampai saya EF-nya sampai 25. Setelah burung kelihatan kencang kayak gini, saya itu biasanya agak menurunin. Bisa juga nanti lihat kondisinya kan, karena burung jinak itu tipikal emang agak susah, tapi kalau sudah ketemu enak banget. Ini saya itu pakai jangkrik itu, misalnya saya kasih sudah kencang ini, bisa jadi nanti lihat kondisinya. Kalau terlalu misalnya masih agak nerekam, kasih 15. Kalau misalnya udah kencang, udah nggak mau nerekam, ini saya kasih 10. Jadinya saya itu tidak mematenkan burung ini. Stok makannya itu harus gini, enggak, lihat kondisinya burung. Kalau misalnya burung itu nerekam, saya tambahin F-nya jangkrik. Sedangkan saya ngasih makannya seperti video-video saya sebelumnya ya. Jadi kan kawan, sudah pernah saya jelaskan, saya ngasih makannya kayak gini, nggak usah saya potong-potong, karena ini kemarin di video saya sudah saya jelaskan, saya ngasihnya kayak gini, dan real ini burung tidak ada terjadi masalah apa-apa. Karena gini kan, ini juga saya fungsinya banyak sekali, karena misalnya kita itu potong-potong, burung akan cepat makan. Kalau misalnya kakinya nggak usah kayak gini, udah nanti setelah ini dia dipatokin. Usahakan burung ini harus kalau tipe jinak ya kawan-kawan, kita alokasikan burungnya itu supaya jauh interaksi sama manusia ya, supaya burung ini terfokus sama tujuannya. Nah, jadi kayak gini, kalau misalnya kita goda, ini nantang burung ini. Kalau misalnya ini contoh, jangan diginikan, jangan. Ini dia nanti malah dia main, jangan digitu kan. Harus kita setelah ngasih makan ya udah kayak gini, misalnya untuk pemula ya, ini contohnya kayak gini, udah dikasihkan gini aja udah.
usahakan burung itu dibuang kan, dia akan mengejar makanannya dan jarang berinteraksi sama manusia. Terutama kalau misalnya kita itu goda sama nanti semakin parah. Jangan digitukan misalnya. Karena burung sebenarnya kayak gini udah enak banget. Udah ketemu kayak ini enak banget. Mau main apa itu kelebihannya itu misal kita gantang kemana-mana dia burung tidak gampang stres. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Karena kenapa? Kalau misalnya burung terlalu giras juga berbahaya kan kawan. Karena nanti misalnya kita gantang kita itu gampang stres juga iya. Nah, kelebihan di murai jinak ini tidak mudah stres. Nah, jadinya usahakan ngasih makannya kayak gitu. Terus soal tangkringan, saya itu kasih satu. Kenapa saya kasih satu? Karena burungnya biar kalau jinak ibaratnya kan dia malah mudah itu kawan-kawan. Mudah burungnya ini kalau misalnya tangkringan dua dia cuma olahraganya cuma loncat 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 loncat. Jadi burung malah semakin kayak loyo, semakin kayak loyo. Jadinya saya usahakan burung harus bisa terbang. Terus misalnya penjemuran, kalau penjemuran saya melakukan misalnya saya jemurnya ya kan kawan itu hanya misalnya saya paling sebentar karena tipikalnya burung udah tinggi, gampang vektornya tinggi karena jinaknya itu. Jadinya saya paling cuma 10 menit kayak gitu. Penjemuran cuma 10 menit. Terus burung saya kasih tangkringan satu ini fungsinya begini kan. Misalnya kadang juga saya kasihkan ini juga. Mungkin dia agak takut ini saya kasih dua banyak. Saya kasihkan begini. Biar tangkringan satu biar dia bergerak. Fungsinya ini juga sangat membantu sekali kan kawan. Fungsinya sangat membantu sekali kan itu untuk burung ini supaya dia terfokus sama pandangan mangsanya biar kita alihkan pandangan murai ini terhadap interaksi sama manusia supaya dia itu lebih cenderung ke mangsa gitu. Jadi intinya jangan terlalu digoda, jangan settingan EF-nya tadi sudah ya, misalnya jangan sesekali seminggu saya kasih cacing nggak apa-apa. Terus misalnya kroto saya nggak usah, saya nggak pernah, jarang lah pakai kroto. Tertentu saya, tertentu itu kalau saya ya. Terus penjemuran kayak gitu kan saya lakukan 10 menit. Misalnya burung sangat udah tinggi, paling misalnya saya embun itu mulai jam habis subuh jam 5, terus jam 6 matahari muncul, udah kelihatan matahari muncul sedikit saya kerodong lagi karena tipikalnya burung udah kayak gini. Ini kalau digoda semakin menjadi, jadi nanti malah melawan sama manusia interaksi. Terus misalnya kelebihan lagi, misalnya kembali lagi ke tangkringan satu, tenaganya itu akan bertambah lebih ya. Jadi nantinya kalau kita itu EF-nya udah ketemu, settingan EF-nya udah ketemu, udah enak. Terus kalau burung udah tinggi kayak terus nggak punya tenaga, burung akan ngelempar keruji. Itu efeknya kan kawan. Kelebihannya gitu. Burung tidak punya tenaga, jadi misalnya kita lombakan, burung biasanya banyak ngerujinya. Nah, terus untuk burung ini burung saya ini settingan lombanya. Dia setiap settingannya hariannya udah kencang. Tadi udah saya jelaskan misalnya udah kencang kayak gitu. Settingannya ini misalnya 10, misalnya mau main ya tetap segitu. Pagi mandinya. Oh iya kawan-kawan, untuk mandinya saya bahas mandinya kalau bisa itu kuncinya itu mandinya malam. Untuk mandinya malam saya semprot sedikit kan, saya semprot, saya kabutkan kayak gitu, saya kabutkan cuma airnya kawan-kawan, airnya itu saya kasih es batu jadi dingin. Emang dingin itu. Misalnya mau main itu saya pakai es batu, misalnya mainnya hari Minggu ya, Sabtu malam itu saya pakai
es batu dingin, saya airnya dingin saya kabutkan kayak gitu sampai basah burung kayak gitu. Mandinya saya pakai itu ya, kadang kalau misalnya mandi harian saya kasihkan cepuk di dalam aja gitu, biar saya kenapa nggak kerambat burung jinak itu, saya jarang berinteraksi sama burung jinak kayak gini, jarang kan kawan. Terus udah ketemu semua ya, jadi F-nya Stangrian kasih satu. Kalau misalnya burung masih sampai ngembang-ngembang nerekam gitu, F-nya tambahin. Kalau misalnya udah mulai kenceng kayak ini, saya turunin kayak gitu. Jadi ini udah mulai dia interaksi. Jadinya kalau kita goda semakin parah, nanti jinaknya semakin menjadi-jadi. Jadi saya triknya kayak gitu. Untuk pemula bisa dipakai trik saya, kalau kurang cocok ya nggak masalah, kita itu sharing berbagi aja. Ini untuk pengalaman burung saya, kebetulan pas ada saya burung yang agak jinak ini, dulunya parah ini kan dulunya parah sampai tangan dipatok-patokin kayak gitu, tapi burung kan udah kencang, udah pernah saya terapi kurang lebih saya itu 1,5 bulan 2 bulan perkembangannya ada. Sekarang burung udah kenceng kayak gini enak. Jadi usahakan jarang-jarang berinteraksi sama kita ya. Jadinya saya lakukan kayak gini kadang seminggu sampai 4 kali 5 kali. Usahakan dia itu burung pandai berburu dan berburu sama mangsanya, dan jarang berinteraksi sama kitanya gitu. Karena udah burung udah tipe kal tinggi, udah hafal sama kita, jadinya jangan terlalu digoda gitu intinya. Nah, terus soal mandi tadi kayak gitu ya, misal hariannya saya itu kasih cepuk gitu ya, di dalam saya semprot sedikit biar dia mandi kayak gitu mandinya. Terus saya jarang misalnya burung kayak gini kerambat, jarang. Terus penjemuran saya cuma sebentar, kadang jarang juga saya jemur, cuma saya pakai embun, terus kelihatan matahari langsung kayak gitu, terus burungnya saya tutup lagi kayak gitu kan kawan. Ya kurang lebihnya saya penjelasan tentang murai jinak dan settingan lombanya kayak gitu. Kurang lebihnya kalau misalnya kurang gimana silahkan di komen, mungkin kalau saya longgar pasti saya jawab. Intinya yang WA saya ataupun yang di komen, kalau misalnya saya longgar pasti saya jawab. Saya misi saya berkicauan untuk persaudaraan saling berbagi gitu aja kan kawan ya. Sekian dari saya Murai Batu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.